Oke, kita akan mulai podcast kita. 3, 2, 1. Oke, halo, selamat datang lagi di Ocehan Anti Mainstream, Ocehan berkualitasnya Ngopi ID. Dan pada kesempatan kali ini, bisa dibilang ini momen-momen yang langka. Ini jujur sebenarnya kita mau podcastan dari kemarin-kemarin, cuma ya sorry ya agak terlambat karena hektik banget. Terus support saja podcastnya Ngopi ID di Ocehan Anti Mainstream, Ocehan berkualitasnya kita. Dan sekarang ini edisi yang yang agak beda nih, karena gue cuma ditemani oleh the one and only Nurdin Soga. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya? Aman? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, luar biasa. Allah. Ini semangat ini ya. Semangat ketularan semangat di momen 1 atau sampai 2 minggu kemarin ya. Dan sengaja memang di kesempatan ini kita mau ngobrol santai aja. Kita tidak akan menanggapi suatu isu, tapi kita akan bicara soal perubahan. Ya, kemarin kan kita lagi ini ya, sebetulnya Bang, pendapat lu sendiri nih Bang soal pendapat lu sendiri nih soal aksi demonstrasi mahasiswa kemarin tuh, ada kesan apa nih? Itu bagus sebenarnya. Jadi saya melihat akhir-akhir ini memang semangat perubahan ya, semangat buat mengkritisi kebijakan itu sudah mulai terdistribusi dengan baik gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kita kenal dulu kan biasanya yang suka aksi itu pasti identik dengan mahasiswa ya, identik dengan kaum intelektual ya, identik dengan orang-orang yang itu memang dia terbiasa mengkonsumsi kebijakan-kebijakan publik atau situasi atau kondisi politik negara, dan itu jarang banget dulu. Tapi sekarang ya, mulai dari emak-emak sampai anak-anak SMK pun ikut turun ke jalan itu ya. Bahkan fenomena baru berarti ya? Iya, fenomena baru. Ini saya lihatnya fenomena ini mulai merebak gitu. Mulai menyebar gitu ya dari semenjak 2017 kalau saya lihat para ulama juga pada turun ya dengan aksi 411 terus di 411 lanjut dengan 212, terus lanjut dengan aksinya emak-emak ya, dan kekinian itu lebih unyu-unyu lagi gitu, yang hadir justru anak-anak SMK ya. Ya meskipun ada pro kontra di situ, ada perdebatan apakah layak atau tidak mereka turun ke jalan, atau apakah mereka matang atau tidak, kan gitu kan pembahasan lain. Tapi yang saya soroti di sini lebih kepada semangat ya, mereka untuk peduli terhadap masyarakat. Oke, nah itu barusan bocoran lah kira-kira ya soal fenomena-fenomena yang kemarin. Dan hari ini kita akan lakukan komentar ya. Kita akan mengomentari fenomena tadi unik tadi gitu ya, fenomena baru yang unik tadi. Dan jangan kemana-mana, tetap Ngopi ID ya. Kita masuk ke segmen pertama. Oke, sekarang kita masuk segmen pertama nih. Dan sebelum kita mulai ke perbincangan yang lebih dalam lagi, ikuti terus podcast kita di YouTube ya, di kanalnya Kajian Opini. Terus juga di Instagram kita main di Ngopi ID ya. Jadi, Bang Nurdin. Iya. Ngomong-ngomong soal perubahan ya, kemarin kan kita menyaksikan sendiri nih, seperti yang lu bilang tadi di awal,
kalau fenomenanya di belakangan ini ya, beberapa tahun ke belakang ini agak unik nih. Karena sampai yang biasanya dulu yang menyuarakan perubahan itu identik dengan intelektual, mahasiswa. Tapi dalam beberapa tahun belakangan ini ya, sejak yang kasusnya Ahok gitu ya, kemudian juga sampai ke mobilisasi massa umat Islam besar-besaran, bahkan emak-emak pun ya sekarang sampai ada istilah mama radikal gitu ya, mama militan ya, mama militan. Anak SMK pun tidak luput dari sorotan gitu ya. Nah, jadi ini fenomena yang unik, makanya gue berpikir sih makin yakin aja kalau yang namanya perubahan itu kan keniscayaan ya. Nah, bahkan sebagai Muslim ada spirit yang lebih gitu loh, bahwa kita tuh memang harus mengupayakan yang namanya kebenaran ya, karena Allah pun kan berfirman, Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum tersebut berupaya untuk mengubah apa yang ada dalam dirinya. Nah, cuma kan ketika kita berbicara soal perubahan ini adalah keniscayaan, cuma harus dilakukan dengan langkah-langkah yang benar. Nah, melihat hal ini, kira-kira perubahan yang selama ini ya, atau mungkin artikulasi lah tentang perubahan yang hari ini lahir di media massa itu, menurut lu gimana Bang? Bicara tentang perubahan, ini temanya besar sekali ya. Karena perubahan itu kan bisa dilihat dari jenis perubahan, sifat perubahan, ya, terus momentum perubahan dan sejarah perubahan. Nah, jadi kalau umpama saya melihat ini langsung dikaitkan dengan konteks, atau kita bicara perubahan secara ini dulu nih, global ya? Nah, secara global dulu nih. Enaknya gimana? Kayaknya sih atau saya bebas aja dulu nih. Dulu. Bebas aja, santai aja. Oke. Nah, terkait perubahan ya, perubahan itu kan harus ada yang namanya itu pelaku perubahan. Terlepas apakah yang dilakukan itu perubahan dalam skala apa gitu, baik dalam individu ya, kelompok ataupun masyarakat. Nah, tentu bagi saya pribadi ya, setiap skala atau level perubahan ini sangat berbeda ya. Kadang orang bergerak dengan semangat akhlak, ada yang bergerak dengan semangat ekonomi, ada yang bergerak dengan semangat sosial dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat akhir-akhir ini memang kebanyakan orang tergerak ya, baik dari kalangan muda maupun intelektual termasuk emak-emak ya, itu memang masih dalam tema parsial gitu. Jadi masih karena keterpanggilan ini ekonomi lebih ke sana gitu. Jadi karena mereka melihat itu responsif gitu ya. Sangat responsif gitu. Jadi ada kebijakan, ternyata disimpulkan bahwasanya kebijakan ini bisa merugikan sisi bisa merugikan mereka gitu secara pribadi gitu ya, secara keluarga ataupun pribadi. Nah, mereka terpanggil ya, masih sekadar tergerak dengan semangat kalau bahasa kasarnya ya bisa nggak ya disebut semangat perut ya, dan saya lihatnya masih ke sana semangatnya. Dan kalaupun ada yang beberapa memang fakta, ada yang memang masih sekadar ikut-ikutan dan jadi kalau saya melihat masih seputar itu gitu perubahan yang coba diupayakan, dan cenderung masih merespon ya, benar tadi responsif banget ya. Ada semangatnya kadang di awal, akhir-akhir nanti kalau udah di semacam KPK ya, itu kan sebenarnya yang tahun kemarin ya. Yang tahun kemarin itu kan semangatnya sangat bagus di awal, tapi ketika udah diterapkan kan harus tetap dipantau itu. Nah, tapi yang saya lihat malah tidak demikian. 98 juga demikian. Nah, itu saya lihat masih bersifat responsif. Kalau penggeraknya itu masih parsial kan? Penggeraknya masih parsial, sangat responsif. Nah, memang sebetulnya perubahan yang baik itu yang gimana sih? Oke, jadi kan sebelum kita menentukan perubahan yang baik dan nggak baik itu gimana, kita harus tahu dulu apa sih perubahan kan gitu. Itu dulu tuh. Nah, kalau perubahan itu kan kita pahami ya,
secara umumnya adalah perubahan dari satu kondisi A ke kondisi B, dari yang tadinya buruk menjadi baik, atau dari yang hina menjadi mulia. Nah, ini kan hope-nya itu harapan-harapan yang ada di dalam imajinasi masyarakat ataupun individu gitu. Dan tentu setiap orang ya, setiap individu manusia pasti ingin sesuatu yang sifatnya yang itu memang kebaikan, baik buat dirinya, keluarga maupun masyarakat. Itu sih harapan semua orang. Nah, tapi kan yang sering terjadi adalah dalam penerapan praktisnya memang seringkali tidak demikian gitu, malah yang terjadi sebaliknya. Nah, itu jadi kalau saya melihatnya, kalau perubahan itu kan tadi ada perubahan tadi dari satu kondisi ke kondisi yang lain gitu, baik sifatnya parsial maupun mendasar gitu. Nah, tentu kan perubahan itu bisa terjadi tatkala ada yang saya sebut tadi, ada pelaku perubahan. Nah, tidak cuma sampai di situ, bahwasanya pelaku perubahan ini dia juga harus dalam taraf yang bangkit. Nggak mungkin orang ingin melakukan perubahan kalau dia sendiri juga belum move on gitu. Nah, kalau bicara kebangkitan, tentu kita bicara terkait dengan pemahaman tentang pemikiran, tentang mafahim gitu. Orang ini paham nggak terkait dengan realitas sosial ekonomi yang ada di sekitar dia atau tidak gitu, realitas politik. Yeah. Nah, ketika dia memahami, kan dia tahu tuh apakah realitas itu baik atau buruk. Ya. Nah, tatkala dia udah bisa membaca realitas yang ada di sekitar dia, yang ada di masyarakat dia, yang ada di sekeliling dia, kalau dia membacanya jadi itu tidak ideal, maka dia terpanggil dong untuk melakukan perubahan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ada juga memang orang yang dia paham realitas rusak, tapi dia nggak tergerak. Karena apa? Karena tadi satu syarat yang lain adalah dia tidak punya jawaban atau dia tidak punya solusi pengganti atas realitas yang ada. Nah, akhirnya kalau saya artikan bahwasanya kebangkitan ini adalah harus diemban oleh seorang pelaku perubahan. Dia memahami realitas yang rusak dan dia punya solusi pengganti atas realitas itu gitu. Itu. Setuju. Ya. Nah, kalau kan meskipun sekarang itu banyak elemen ya bergerak untuk menuntut katakanlah kemarin undang-undang cipta kerja. Terus juga penolakan terhadap Omnibus Law ya. Ya pertama yang tadi ya cipta kerja. Terus juga bahkan kemarin tuh katanya ya dengar-dengar tuh ada fenomena yang unik sebetulnya. Ada isu yang menumpang gitu di dalam demonstrasi kemarin. Salah satunya kalau di Bandung sendiri itu ada terkait ini tuntutan untuk pengesahan undang-undang PKS dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita bicara kok ada sih fenomena kayak gini gitu ya. Kebanyakan fenomenanya, sorry. Kok ada sih fenomena macam ini ya yang kok rasanya tuh tidak satu suara gitu ya. Terus kemudian juga apa yang dituntut itu kok rasanya hanya tuntutan perut gitu. Nah, cukupkah sebetulnya bicara soal perubahan itu motivasinya itu gitu? Ya. Kalau menggerakkan mungkin kebanyakan itu ya. Cuma kalau nggak isu agama kan 3 tahun belakangan ini isu agama, terus isu ekonomi itu sudah banyak terjadi lah dari tahun 98 pun kan begitu. Nah, jadi gini ya, jadi tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang sudah berjuang ya, sebenarnya perjuangan yang mereka lakukan terus dalam sampai saat ini ya, itu baik saja gitu. Tapi kan baik ataupun tidak ini tentu ada ukuran gitu, ada standar yang tentu kita bisa jadikan tolak ukur untuk perubahan yang mereka bawa ini apakah benar-benar dampaknya pada keseluruhan masyarakat menjadi baik atau justru sebaliknya gitu. Nah, itu kan bisa kita lihat kalau memang pada awalnya kita melakukan perubahan itu tidak responsif tadi ya, atau kita memahami saya sederhanakan ya, kita memahami fakta atau realitas tadi gitu.
apakah dia rusaknya dalam tataran teknis atau justru dalam tataran yang sangat mendasar atau sistemik gitu. Nah, kalau yang ternyata kita indra atau kita kita pahami, yang kita pahami justru dia perkara teknis, itu udah jadi solusi sebenarnya. Contoh undang-undang Cipta Kerja yang masih hangat nih, mereka melihat ini ada kezaliman di sini, mereka bergerak untuk melakukan protes agar undang-undang itu tidak disahkan, ataupun kalaupun disahkan kalau bisa dibatalin lah seperti itu, karena tadi ada kezaliman di situ. Tapi masalahnya tidak sederhana undang-undang Cipta Kerja ya. Kalau kita telisik lebih dalam, ternyata problemnya bukan cuma sekedar undang-undang Cipta Kerja. Toh selama ini yang terjadi kebijakan-kebijakan itu memang selalu bukan pro rakyat gitu. Undang-undang itu kebanyakan justru pronya kepada asing ataupun penguasa ya, ataupun pemangku kebijakan gitu. Contoh undang-undang KPK, contoh undang-undang Cipta Kerja, bahkan jauh-jauh hari ya, tahun 2000 berapa tuh 18 ada undang-undang Ormas yang itu itu sangat zalim gitu terhadap masyarakat yang sepihak gitu ya, memutuskan bahwasanya ormas-ormas tertentu itu dicabut BHT dan sebagainya. Nah, daya tangkap ini kan yang ada di masyarakat kita lihat masih dalam tataran situ, dalam tataran teknis. Tapi kan kalau kita sebagai orang yang berpikir gitu ya, sebelum kita melakukan perubahan tentu kita harus pahami dulu gitu masalahnya gitu. Selalu ada sesuatu di balik sesuatu gitu. Ya. Tidak serta-merta itu kita menyalahkan kondisi yang ada gitu. Karena kalau saya melihat kan masyarakat kita cenderung responsif itu karena pemahamannya hanya sampai pada tataran teknis gitu. Mereka tidak sampai membahas kenapa undang-undang itu bisa sah dan bisa hadir di negeri kita gitu. Kalau kita kaitkan dengan sistem politik ataupun political will pemerintah, memang itu masih linear gitu dengan kerangka sistem yang ada di Indonesia, yang itu kita kenal dengan sistem politik demokrasi kapitalis liberal tadi gitu. Ya karena memang karakter demokrasi liberal memang, terus karakter kapitalisme memang oportunis gitu, karakternya memang oligarkis gitu. Nah sehingga apapun yang lahir dari sistem ini memang cenderung memang diciptakan untuk menguntungkan para korporat gitu. Sehingga kan kalau kita pahami ternyata problemnya bukan cuma semata-mata karena undang-undang Cipta Kerja, tapi juga ini adalah pesanan dari sistem yang ada. Kalau kita sebagai masyarakat yang sadar, ya itu sah-sah saja gitu di dalam kapitalisme. Kecuali memang kita menganut sistem yang lain, tentu sistem Islam atau sistem sosialis gitu. Mau pakai sistem Islam tentu undang-undang semacam ini sudah tertolak dari awal gitu. Tapi kan yang kita sepakati di Indonesia ini adalah sistem kapitalis demokrasi, kapitalis demokrasi. Kapitalis, sistem politiknya sistem demokrasi. Sehingga pembahasan ini tentu akan sampai ke sana gitu. Tentu menarik sih kalau kita bahas sampai ke sana. Kalau ada waktu ya kita harusnya bahasnya sampai ke tataran situ gitu. Sehingga dampaknya itu tadi tidak ada perubahan atau upaya-upaya perubahan yang dibajak karena kita bergerak melakukan perubahan itu atas dasar kesadaran tadi, tidak berdasarkan pesanan ya, sehingga mudah untuk ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan gitu. Nah itu dia. Padahal seruan-seruan yang kemarin diutarakan itu, jadi intinya begini, masyarakat tidak melihat sampai ke tataran apa penyebab dari goncangan yang menimpa mereka hari ini. Ya itu kan lahirnya kebijakan yang zolim itu kan mereka nggak sampai menelusur sampai ke sana ya. Padahal jadi keingetan juga nih di podcast sebelumnya lo bilang soal ekosistem demokrasi ya, ekosistem kapitalisme yang memang pada dasarnya menguntungkan pihak kapitalis. Ya salah satunya undang-undang Cipta Kerja ini, bahkan lo bilang kan waktu itu
tidak kaget sebetulnya dengan adanya kebijakan semacam ini ya kan. Jadi intinya mungkin bicara fundamental nih. Kalau hal fundamental dalam bicara perubahan itu berarti tadi correct me if I'm wrong, harus memahami fakta perubahan gitu, betul? Iya. Faktanya dulu. Memahami Fakta perubahan itu apa? Terus ide perubahan apa yang dia bawa, terus dia harus paham terkait realitas yang sesungguhnya gitu, tidak hanya pada tataran kulit gitu. Nah, tapi gini Bang Mul, saya lebih tertarik membahas ini kenapa belakangan ini memang rame banget gitu loh, rame banget upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat gitu, ya kan? Antum lihat kan terakhir tuh saya lihat ya, sampai hari kemarin tuh masih ada yang juga menolak ataupun melakukan aksi, termasuk dari kalangan betul. elitis juga ya. Kayak elitis kan kayak kami itu kan elit. Iya betul. Tapi saya lebih tertarik membahas terkait gerakan dari bawah gitu, karena elit itu selalu ada kepentingan. Jadi saya kurang tertarik sih membahas kami, karena itu gerakan elit, bukan gerakan dari bawah gitu, bukan aspirasi langsung dari masyarakat. Meskipun mereka mengaku sebagai perwakilan daripada aspirasi, tapi kalau saya menangkapnya, selama elit yang bergerak selalu ada sesuatu di balik itu gitu. Nah, saya ingin lebih tertarik membahas gini. Akhir-akhir ini kan rame terkait demo terkait penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja ya. Nah, dan itu bukan cuma, biasanya kan Jakarta, Bandung, paling kota-kota besar. Nah, ini rata saya lihat, sampai ke Tasik loh ada aksi ya, mahasiswa Tasik melakukan aksi penolakan ya. Ya, ini kan bahkan Madura itu sampai bentrok tuh. Nah, saya melihat ada semacam kesadaran ya, yang sifatnya itu luas gitu di tengah-tengah masyarakat kita ya, menyadari bahwasannya ada kezaliman di tengah-tengah mereka gitu ya. Nah, saya mau berangkat dari sini dulu, dari fakta sosial ini dulu nih ya, karena fakta yang fakta tadi ya, fakta kerusakan tadi atau kezaliman tadi yang ada, saya melihat ternyata masyarakat juga terfragmen gitu ke dalam beberapa kelompok ya. Tapi saya menyederhanakan dalam 4 aja nih. Ada masyarakat yang memang menikmati ya terkait isu-isu akhir-akhir ini gitu ya, yang pasti mereka mendapatkan manfaat dari sini. Tentu dengan adanya undang-undang Cipta Kerja kan ada yang dirugikan dan pasti ada yang diuntungkan gitu ya. Dan kita sepakat bahwasanya itu yang nggak lain adalah mereka para pemangku kebijakan maupun para oligarki di belakang situ. Terus ada masyarakat yang kedua, ya ini kalau saya sebut masyarakat yang apatis gitu ya. Mereka ini karakternya itu paham ya terkait kerusakan itu. Mereka melihat ya dengan mata panjang adanya kezaliman di undang-undang Cipta Kerja ini, tapi mereka tidak terpanggil gitu untuk bergerak gitu ya. Mereka ini mayoritas ya, saya melihatnya masih banyak yang masih begitu apatis ya. Nah, saya melihat ini terjadi ya, pertama memang ada yang tersandra dengan aktivitas keseharian gitu, umpama kayak contohlah kayak mereka yang sibuk jadi nggak punya kesempatan untuk bergerak bersama ya, udah hari-harinya itu udah habis gitu dengan kerjaan. Terus yang kedua, karena rusaknya persepsi gitu, ada orang-orang memang seperti itu, jadi ada pemahaman yang salah dalam kepala mereka melihat sebuah kezaliman. Contoh, misalkan contohnya orang-orang yang menganut paham Jabariyah lah kayak gitu model-model. Jadi mereka menganggap ini semacam udah takdir gitu. Ya, kita cukup dengan berdoa. Ada kan masyarakat seperti itu kan. Faktanya ada gitu. Betul. Jadi mereka mencukupkan ya udah sabar aja berdoa, jangan melakukan itu kayak nggak perlu demo-demo ya. Nggak perlu demo-demo, nggak perlu aksi, nggak perlu melakukan sampai kasarnya sampai melakukan semacam bobot terhadap penguasa dan sebagainya. Ya kan ini dua fakta yang berbeda antara aksi demo dengan kita menentang penguasa kan bedanya. Kita kan mengkritik gitu, bukan untuk menghancurkan kekuasaan kan. Nah, ini ada
ada masyarakat yang seperti itu gitu, cara berpikirnya gitu. Jadi mereka tidak melakukan perubahan memang karena kerusakan cara berpikir. Nah, ada juga masyarakat yang ketiga, ya, mereka ini masyarakat yang sadar, ya, dan melakukan perubahan. Ya, meskipun mereka masih tertipu dengan solusi-solusi parsial gitu, yang sifatnya teknis. Gitu. Akibat apa? Akibat dari ketidakpahaman terhadap realitas masalah yang mendasar tadi. Gitu. Nah, ini banyak yang kita lihat baru-baru ini masuk pada masyarakat yang ketiga kalau saya melihatnya gitu ya. Nah, tapi ada juga ternyata saya melihat ada fakta lain ternyata. Ada masyarakat yang keempat, mereka ini sadar akan kerusakan, ya. Terus mereka juga memberikan perubahan. Tapi mereka memberikan perubahan tidak hanya dalam tataran teknis, tapi juga secara mendasar. Nah, dan ini mereka memang kalau saya lihat ya, meskipun saya belum melakukan survei apa gitu riset, tapi saya melihatnya memang ini masih minoritas di tengah-tengah kita. Yeah. Nah, ini juga perlu membaca fakta-fakta sosial di masyarakat ini. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata masyarakat itu memang terfragment juga gitu, melihat kezaliman dan untuk memberhentikan kezaliman dengan melakukan perubahan itu juga masih ada kelompok-kelompoknya gitu. Nah, saya lebih tertarik pembahasan kita ini ditarik pada dua kelompok ini gitu, masyarakat yang melakukan perubahan gitu, apakah dalam tataran teknis maupun yang melakukan dalam tataran teknis dan sampai kepada hal yang mendasar. Tentu kita kembalikan kepada masalah apa sebenarnya yang menjadi hakikat dari perubahan yang kita inginkan gitu. Itu sih untuk mengawali gitu. Oke. Awalan yang menarik sekali. Oke. Nah, kalau gitu ini nih menanggapi tadi ya 4 segmen yang empat segmen yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas penolakan demonstrasi terhadap undang-undang ya. Oke, tadi kan disinggung ya sedikit ya. Ada masyarakat yang melakukan perubahan tapi dia tidak melihat dalam frame yang bahwa sebab masalahnya itu adalah karena sistem ya. Dan ada juga masyarakat yang melihat bahwa ini sadar bahwa ini karena akibat sistem yang diterapkan. Nah, tapi bukannya sekarang tuh opini ya menggiring, justru orang-orang yang opini itu menggiring gini, orang-orang yang melakukan perubahan itu baik-baik saja, kecuali dengan orang-orang yang justru tadi ingin mengganti sistem yang ada gitu. Justru itu jadi dianggapnya itu sesuatu yang menghasilkan kontraproduktif melakukan perubahan, tapi justru dia akan menimbulkan masalah baru gitu bagi keberlangsungan negara ya, negara selanjutnya gitu. Nah, justru orang-orang semacam ini yang tadi tipe keempat yang tadi abang bilang nih, sekarang kan dipandangnya itu orang-orang yang katakanlah let's say itu orang-orang radikal gitu ya. Orang-orang radikal yang merencanakan dalam tanda kutip pemberontakan gitu, bugot gitu teh kan. Nah, sebetulnya bagaimana kita harus bersikap sebetulnya melihat fenomena-fenomena semacam ini? Apakah memang betul tuh kalau kita itu sistem ini memang jadi suatu hal yang saklek gitu, harga mati kalau memang ada perubahan sistem itu pasti akan menimbulkan chaos dan sebagainya. Itu kan opini, setidaknya itu opini yang hari ini terbentuk di tengah-tengah masyarakat gitu, Pak. Jadi mungkin masyarakat pun tadi masih sudah toh demokrasi itu sesuatu yang baik final, ya tinggal kebijakannya saja yang harus diperbaiki gitu. Nah, ini yang menarik jadinya. Jadi saya bilang dari awal ya, ini kan dikembalikan ke masalah dulu nih. Masalahnya apa dulu gitu. Kalau memang hanya yang ditangkap hanya sekadar masalah teknis saja, masalah undang-undang saja, ya perubahan teknis itu cukup gitu. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita menemukan justru ternyata
tidak hanya sekadar problematikanya teknis, tapi justru sampai ke masalah mendasar, bahkan sistem, bahkan sampai kepada mabda atau ideologi. Nah tentu kan akan menjadi parsial jadinya, akan menjadi sia-sia perubahan yang diberikan kalau hanya dalam tataran teknis. Ya, kalau memang masalahnya sampai ke masalah mendasar gitu. Nah, saya coba kasih skenario lah sedikit terkait undang-undang KPK maupun undang-undang Cipta Kerja. Bahkan jauh-jauh tahun-tahun, bahkan masih dari Orde Baru juga, ketika Pak Soeharto menjabat sebagai presiden juga, dia kan membuka keran pasar bebas yang itu memang ruang atau pintu masuk para kapital masuk ke Indonesia itu juga dihitung sebagai masalah gitu. Undang-undang itu kan juga bermasalah gitu. Nah, saya melihatnya gini, kita harus membuat kesepakatan dulu gitu. Ini masalahnya memang apakah hanya dalam tataran undang-undang saja atau sampai dalam tataran sistem gitu. Nah, kalau yang saya melihat, kita menyelesaikan masalah dengan cara mengambil solusi dari sumber masalahnya gitu, ya kan? Nanti nggak? Oke. Jadi kan undang-undang Cipta Kerja itu memang adalah buah pemikiran atau buah kebijakan atau undang-undang dari satu sistem kapitalisme gitu, satu sistem sekuler gitu, ya kan? Nah, karena kita menangkapnya dia masalahnya justru pada undang-undang, maka kita menggali solusinya justru dari sistem kapitalisme yang ternyata justru sumber masalahnya adalah kapitalisme sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi menjadi rancu gitu. Ingin berubah tapi mereka menggali solusinya dari sumber yang sama lahirnya masalah tadi. Ya kan? Ya, okay. Kayak kita ingin kita ingin menyelamatkan diri kita dengan menggunakan pisau itu yang itu justru diberikan oleh penjahat itu gitu. Gitu. Jadi kalau dianalogikan kayak gitulah. Ya, mau minum obat kali ya. Mau minum obat nggak taunya racun gitu kan. Karena yang ngasih obatnya itu justru orang yang ngasih racun gitu ya. Jadi drug lah, pembius gitu ya kali. Obat bius gitu kan. Oke. Nah, sensitif nggak sih kalau sekarang kita tarik ke pembahasan ini nih? Kalau misal tadi kita kita tahu nih sebetulnya adanya undang-undang kayak KPK, kemudian kemarin ya yang KPK Ciptaker dengan perampingan via omnibus itu, kita kan ngerti nih bahwa justru akar masalahnya sendiri ada pada sistem politik demokrasi dan kapitalisme, ya kan? Nah, otomatis kita katakanlah harusnya masyarakat itu jangan masyarakat deh terlalu umum, mahasiswa ya. Mahasiswa itu harusnya tidak hanya sekedar melakukan protes kan, berarti artinya tidak hanya secara responsif melakukan protes terhadap undang-undangnya, tapi justru harusnya yang digugat oleh mahasiswa itu jangan sampai lupa untuk menggugat sistem yang menciptakan undang yang tadi gitu. Seperti itu kan? Nah, tapi ketika sekarang balik lagi nih, ketika sekarang kita bicara soal perubahan sistem, ada satu nuansa yang dihadirkan oleh masyarakat atau mungkin juga oleh media ya secara tidak langsung, bahwa kalau pergantian sistem itu pasti akan memiliki biaya yang besar. Biaya yang besar ini tuh ya kita tahu lah. Kalau kita dengar kata revolusi itu kok kan sensasinya tuh ngeri gitu. Bolshevik lah, revolusi Prancis lah gitu kan. Yang semua tuh mengorbankan nyawa. Meskipun sebetulnya dengan aksi demonstrasi kemarin pun nyawa itu jadi tidak berharga juga sebetulnya kan gitu ya kalau kita. Jadi orang tuh gini loh. Ibaratnya bicara perubahan, tahu harga perubahan tapi nggak siap untuk menerima konsekuensi perubahan itu gitu. Kejadiannya seperti itu sekarang. Nah, akhirnya orang-orang berpandangan bahwa konsepsi kamu itu utopis gitu.
itu utopis. Kalau kamu mau menciptakan suatu idealisme gitu ya di dalam masyarakat itu, ya itu utopia gitu, karena tidak akan mungkin gitu. Kalaupun dengan harga perubahan yang besar gitu ya, gitu. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kita jadi, apakah memang bicara perubahan itu selalu sekontradiktif ini, Bang? Ya, wacana itu memang selalu ada sih. Jadi kekhawatiran ya. Jadi sikap cenderung ini ya, apa sih? Apa namanya kayak gitu tuh? Khawatir dengan paranoid. Sikap paranoid itu memang apa ya? Jadi tabiatnya manusia gitu. Khawatir terhadap masa depan, khawatir dengan segala sesuatu juga memang sering apa ya? Itu bagian dari naluri manusia gitu. Tapi yang harus dicatat adalah gini, orang itu bergerak ya ataupun perilaku bersikap itu tergantung pada pemahaman, dan pemahaman itu selalu bergantung pada mafhum atau pemikiran yang pernah dia serap gitu. Nah, saya melihat gini, kebanyakan dari masyarakat itu menyerap ya ataupun mengambil fakta-fakta sejarah ya, atau fakta-fakta sosial dari fakta-fakta yang rusak gitu. Memang beberapa revolusi itu memang berdarah gitu, chaos dan sebagainya. Dan itu fakta itu ada. Iya. Ya, itu banyak ya. Bahkan nggak jauh-jauh di Indonesia pun pernah terjadi seperti itu, meskipun tidak berhasil ya. Yang itu yang coba dilakukan oleh Gestapo waktu itu ya. Meskipun tidak berhasil mereka melakukan revolusi pada tahun 1965. Bolshevik juga demikian, itu berdarah-darah chaos. Fakta-fakta ini yang mereka serap, dan akhirnya kan mereka jadi semacam antipati terhadap ya, apa yang dinamakan dengan revolusi. Ya. Termasuk juga itu dia. Uni Soviet juga seperti itu gitu. Apa namanya perubahannya dengan cara anarki dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita melihat sejarah, ada fakta yang lain gitu. Jadi fakta itu bukan cuma itu saja. Karena fakta revolusi di Islam itu berbeda gitu. Dilakukan dengan apa? Dengan cara merubah pemikiran masyarakat terlebih dahulu dengan dakwah. Dengan apa ya, menyebarkan pemahaman dulu sehingga masyarakat mau menerima perubahan. Sehingga apa yang terjadi, perubahan itu meskipun sifatnya revolusioner itu diterima dengan ridho, dengan sukarela gitu. Dan itu kan terjadi di Madinah waktu itu. Itu fakta juga loh. Jangan dinafikan gitu. Nah, kalau ada semacam pemikiran ataupun realitas semacam ini yang diindra oleh masyarakat, saya yakin mereka tidak akan selalu menjustifikasi perubahan selalu dengan seperti itu, dengan chaos lah, dengan berdarah-darah lah, dengan anarki lah dan sebagainya. Cuma masalahnya memang fakta-fakta sejarah ini kurang familiar di masyarakat. Yang ada itu kan yang seperti itu tadi, yang berdarah dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ternyata pas udah jadi di Madinah ternyata kan perang juga tuh Islam. Nah, beda. Perubahan dulu terjadi di Madinah. Nah, akhirnya kan Madinah ini kan jadi semacam satu entitas baru, peradaban baru di tengah-tengah dua peradaban besar ya. Yang itu juga yang apa namanya ya, tentu kan semacam menjadi ancaman baru ya bagi negeri-negeri yang di sekitar Madinah seperti itu, dan cenderung ada yang tidak setuju dengan apa namanya sistem pemerintahan Islam waktu itu yang ada di Madinah. Nah, Islam kan tidak serta-merta ingin memerangi, tapi kan melakukan dakwah. Tapi kalau memang dakwah itu dihalangi secara fisik, maka baru. Karena fisik pasti lawannya fisik. Kalau pemikiran tentu kita lawannya pemikiran. Jadi setara gitu, selevel gitu. Ya. Nah, yang terjadi selama ini fakta-fakta revolusi yang diindra oleh masyarakat itu revolusi-revolusi yang berdarah gitu. Sehingga tidak heran mereka menjustifikasi bahwasannya apa yang disebut dengan revolusi, apa yang disebut dengan perubahan mendasar itu mengerikan gitu,
atau berbahaya Hmm. seperti itu kan. Bahkan ya, oke. Bahkan anggapannya perubahan untuk menuju Islam pun akhirnya yang terbayang itu pasti akan chaos sebagaimana Bolshevik gitu kan ya, atau revolusi Prancis gitu. Nah itu ya memang sih itu jadi mungkin PR juga ya buat para aktivis Muslim untuk bisa menghadirkan pemahaman bagaimana sih perubahan yang dikehendaki oleh Islam. Nah, kalau kita bicara langsung ke ini deh, ke perbedaan antara perubahan yang dilakukan dengan metode Islami dengan perubahan yang non-Islami. Itu apa sih bedanya? Kenapa yang Islami itu bisa secara family friendly lah gitu ya, damai, atau mungkin sebetulnya pasti akan ada saja perubahan pertumpahan darah gitu. Tapi apa yang mungkin membedakan antara perubahan Islam dan Islami dengan perubahan yang selain Islam gitu? Saya lihatnya gini, perubahan itu pasti selalu terkait dengan konteks sosial ya. Terkait dengan persepsi masyarakat atau konsensus masyarakat. Kalau bahasa teorinya itu intersubjektivitas masyarakat. Bahwasanya menurut ilmu sosial nih, menurut sosial, sistem apapun ya, sistem politik ya, sistem ekonomi ya, sistem hukum ya, dan lain-lain dan sebagainya, itu adalah memang kalau kita gali, kita urai, itu memang semuanya adalah kesepakatan. Jadi kenapa Indonesia ini ada ya? Memang Indonesia bersepakat untuk menjadi negeri Indonesia, yang menjadi negara Indonesia itu jadi kesepakatan. Nah, kesepakatan ini kan sifatnya persepsi, sifatnya pemikiran, ya kan? Kalau Indonesia itu kan disatukan karena kesamaan nasib, bahwasanya pernah dijajah oleh Belanda, itu yang menyatukan. Itu intersubjektivitas Indonesia gitu. Sehingga kan Malaysia nggak masuk karena Malaysia bekas negara jajahan Inggris. Ya. Jadi Malaysia nggak masuk ke Indonesia. Jadi definisi Indonesia kalau kita tarik kan sebenarnya negara bekas jajahan Belanda. Karena itu intersubjektivitas yang lahir dari masyarakat Indonesia. Mereka sepakat dengan kesamaan sejarah itu gitu. Nah, kalau Islam kan melihatnya gini. Perubahan yang dilakukan oleh Islam adalah pertama adalah perubahan tadi, perubahan persepsi, perubahan mafahim, perubahan pemikiran di tengah-tengah masyarakat. Berbeda dengan yang dilakukan oleh beberapa perubahan yang coba diperjuangkan seperti Mongol kan, itu kan perubahannya menggunakan fisik militer dia, militer. Iya. Perubahannya itu pemaksaan ya. Pemaksaan dan sebagainya. Invasi. Dan beberapa rata-rata saya lihat revolusi yang terjadi itu cenderungnya ke sana, termasuk kan Uni Soviet juga seperti itu. Dan harus digarisbawahi bahwasanya memang yang utopis itu adalah salah satunya sosialisme. Karena gini, Uni Soviet Uni Soviet itu tercipta bukan karena kebencian terhadap kapitalisme. Karena Uni Soviet itu kebanyakan yang melakukan revolusi adalah petani gitu, bukan kaum buruh yang selama ini menjadi korban. Iya, menjadi semacam motif ya, semacam semangat perubahan, ya kan? Kan ketertindasan kaum buruh kan, kalau kita lihat perubahan yang diinginkan oleh sosialisme itu kan sebenarnya ketertindasan dari para kaum borjuis kepada proletar atau pada korporat, dari korporat kepada para buruh seperti itu, perusahaan-perusahaan kepada buruh. Tapi kan yang terjadi kan Uni Soviet itu masyarakatnya mayoritas petani gitu, sehingga tidak nyambung dengan kontekstual situ gitu. Ya, sehingga kalau dikatakan Uni Soviet itu lahir karena semangat sosialisme itu tidak tepat gitu. Ya. Dan itu pun kan dilakukan dengan berdarah gitu. Ya, dengan fisik gitu. Nah, dalam Islam yang membedakan adalah ada peran dakwah di dalam situ, karena memang yang disebarkan adalah pemikiran. Kalau pemikiran kan kita menawarkan gitu, mau atau tidak. Kalau mau ya mangga, kalau tidak ya kita tidak memaksa gitu, tidak ada paksaan gitu. Ya kan, karena kan dikembalikan kepada akal pikiran dia gitu, mau menerima
apa namanya itu solusinya atau tidak. Itu lebih ke situ dia. Dan dilakukan dengan cara dakwah. Ya, dan itu sangat rapi gitu yang dilakukan oleh Rasul. Karena kita sepakat ya, ataupun masyarakat Islam sepakat bahwasanya ada yang dikatakan kata antum tadi bahwasanya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah apa yang ada pada diri mereka. Itu Quran surat Ar-Ra'd ayat berapa? Ayat 11 ya. Innallaha ya la yughyiru ma biqaumin hatta la yughyiru ma bi anfusihim. Nah, itu apa namanya, titik beratnya itu apa yang ada pada diri mereka. Yaitu kalau yang ada pada diri manusia apa? Ya akal tadi. Ya. Jadi itu yang dirubah. Gitu. Dan itu kalau merubah pemikiran itu sampai kepada mendasar gitu, sampai pada hal mendasar, sehingga revolusi yang diberikan, perubahan yang diberikan itu sangat kuat gitu. Sangat apa ya, sampai kepada hal yang mendasar gitu. Kan akhirnya saya ulangi lagi bahwasanya orang itu tetap melakukan segala sesuatu itu berdasarkan pemahaman gitu, pemahaman dia seperti apa. Dan pemahaman itu selalu berdasar pada kaidah berpikir gitu, landasan dia berpikir gitu. Contoh, orang demo sekarang itu kan selain responsif ya, karena tadi landasan berpikir kebanyakan yang digunakan adalah landasan berpikir sekuler gitu. Ya. Jadi tidak sampai kepada Islam meskipun mayoritas Muslim gitu. Tapi menggali pemikirannya tidak sampai kepada kaidah fikih Islam gitu, tidak sampai ke situ. Sehingga yang dilahirkan adalah perubahan-perubahan parsial. Nah, kembali bahwasanya kalau yang dilakukan oleh Islam memang perubahan pemikiran gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah, dengan cara taskif, terus dengan cara berinteraksi dengan masyarakat, sehingga masyarakat ketika sudah sadar mereka yang meminta sendiri perubahan itu. Jadi kita tidak memaksa, mereka sendiri yang minta. Gitu loh. Oke. Bukan sombong jadi memang, gitu. Bukan sombong ataupun utopia. Karena gini, kenapa saya mengatakan ini bukan utopia? Karena sudah terjadi gitu. Faktanya ada gitu. Oke. Yang utopia itu adalah yang dilakukan oleh kalangan kiri, sosialisme. Itu utopia karena tidak pernah terjadi selama ini. Gitu. Tidak pernah ada hasilnya gitu. Dan cenderung kan idealismenya itu ketika diejawantahkan dalam tataran praktis itu kan hampir nggak ada. Stalin itu dia tidak menggunakan ide-idenya Karl Marx itu. Lenin dan sebagainya tidak menggunakan ide-ide Karl Marx. Dia punya ini sendiri gitu. Yeah. Dia punya metode sendiri ya. Yeah, dia punya metode sendiri dalam menjalankan sistem politiknya. Ya, tapi memang pada dasarnya kalau orang-orang kiri itu kan mereka punya gagasan dialektika itu ya, yang artinya untuk menciptakan satu tesis baru gitu, untuk menciptakan sintesis ya, yang nantinya akan menjadi tesis baru, itu memang dengan cara membenturkan kalangan elit dengan kalangan proletar gitu istilahnya kan, yang akhirnya memang mereka tidak menemukan cara lain kecuali supaya meleburkan kalangan elit gitu dengan kekayaannya dan kemudian proletar dengan kemiskinannya, dileburkannya itu pasti dengan bentrokan. Itu yang mungkin menyebabkan kenapa aksi-aksi perubahan ya, revolusi-revolusi yang digagas oleh orang-orang kiri itu pasti selalu menimbulkan chaos. Tapi tidak begitu dengan Islam memang ya. Karena gagasan dasarnya bukan untuk menciptakan sintesa baru dengan cara meleburkan si kaya dan si miskin gitu. Ya itu sebenarnya itu gini, kalau kita sebut gitu juga pasti mereka menolak. Apakah dengan selalu konfrontasi atau dengan selalu menciptakan konflik antara minoritas dan mayoritas gitu, atau dengan kaum borjuis dengan kaum proletar, atau dengan korporasi dengan para buruh dan sebagainya. Sebenarnya itu konsekuensi daripada pemikiran sosialis yang memang punya harapan, punya angan-angan ingin menghilangkan problem utama daripada kapitalisme, yaitu distribusi kekayaan. Ya,
Ini kan problem kapitalisme adalah kan problem di mana-mana Distribusi problem. ya, betul. Problem kapitalisme itu Kesenjangan. adalah kesenjangan. Kesenjangan itu pasti terkait dengan distribusi. Apakah distribusi secara ekonomi materi atau juga dengan distribusi keadilan, dengan politiknya, dengan hukumnya dan lain-lain gitu. Jadi distribusinya pasti selalu timpang gitu, selalu berjarak gitu antara yang kaya, yang minoritas dengan yang miskin, yang mayoritas gitu. Nah ini kan keinginan mereka menghilangkan itu, inginnya memang mereka menemukan tidak adil seperti itu, adanya ketidakadilan di dalam sistem kapitalisme sehingga mereka ingin menghilangkan itu. Nah tentu menghilangkan itu konsekuensinya adalah dengan adanya konflik tadi, menghadirkan tadi dialektika tadi. Jadi dialektika itu adalah konsekuensi dari pemikiran sebenarnya. Meskipun itu bisa berdiri sebagai teori sendiri, teori dialektika sendiri. Oke. Tapi itu cabang daripada akidah sosialisme komunisme gitu. Oke. Ya, siap. Ya, cukup clear ya. Ngomong-ngomong soal perubahan nih. Kan ada ungkapan kayak gini. Lu kalau mau ngerubah sistem, ya lu mesti ikut ke dalam sistem. Lu berjuang lewat parlemen gitu kan. Tapi ternyata kemarin pun nihil gitu. Kalau kita mau jujur itu nihil sebetulnya kan. Jadi sebetulnya karena pemikirannya kan tadi gini, pemikiran terbentuk tuh seolah-olah kalau lu mau bikin perubahan secara damai itu ya harus lewat sistem. Itu gimana sih Bang? Mungkin nggak sih secara ideal gitu perubahan itu terbentuk dari dalam sistem? Jadi bahkan kan suka ada yang bilang ya, kalau lu pakai mencoba menggagas perubahan di luar sistem, jadinya anarkis, jadinya menentang pemerintahan, bugot gitu ya, menciptakan suatu yang mau kudeta lah, entah itu dengan cara people power lah. Yang kemarin juga sebetulnya mungkin masuk people power ya, kekuatan massa ya, yang akhirnya juga ujung-ujungnya berakhir anarkis kan gitu, perusakan fasilitas umum dan sebagainya. Jadi perubahan itu idealnya dari dalam sistem atau luar sistem sebetulnya. Toh di Indonesia belum ada nih yang menunjukkan kedua arah ini, dari dalam sistem begitu, dari luar sistem pun begitu. Ya, jadi gini, ini tergantung perubahannya. Perubahannya apa dulu? Apakah perubahan yang sifatnya revolusioner atau reformasi aja? Ya, kalau sifatnya reformasi yang itu parsial teknis banget, ya itu bisa memang dalam sistem. Yang terjadi kan pernah di Indonesia, dari demokrasi terpimpin diubah menjadi demokrasi yang dikembalikan kepada kekuasaan rakyat gitu. Terus ada perubahan-perubahan yang memang dilakukan dalam sistem. Tapi konteks itu tidak benar atau menjadi keliru kalau udah record nih. Oke, jadi kita nyambung, langsung aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita nyambung nih ke pertanyaan ini. Kan suka ada tuh orang bilang begini, lu kalau mau ngubah sistem, lu harus ikut sistem gitu. Jadi kalau misalkan lu mau punya gagasan sehebat apapun, kalau lu misalkan tapi bekerja di luar sistem, itu jadinya adalah bugot, jadinya pemberontakan gitu. Nah, emangnya kalau untuk merubah sistem itu emang harus selalu lewat dalam sistem ya? Realitasnya gimana sih? Cek. Itu. Ada. Oke. Pertanyaannya itu ya, apakah merubah itu selalu harus dari dalam sistem? Harus dari dalam sistem. Ini perdebatan ini ya, pasti ya. Perdebatan yang nggak pernah selesai gitu. Nah kalau saya kenapa pribadi, juga tuh nggak pernah selesai ya? Itu kan bicara ini ya, ego ya. Dari masing-masing preferensi gitu.
Ada yang punya preferensi, memang dia berpikir kayaknya lebih efektif dalam sistem deh, lebih real gitu. Kalau ada sesuatu yang apa namanya tuh, yang zolim atau yang keliru, kita bisa langsung merubahnya gitu. dengan kalau kita masuk dalam satu sistem, ya kan. Ada juga yang punya alasan apapun ide yang kamu bawa, tapi kalau kamu ingin efektif merubahnya, maka kamu masuk dengan cara mereka meskipun kamu tidak suka dengan cara itu gitu. Ya kan, ada seperti itu. Jadi kita diminta untuk tetap masuk dalam sebuah sistem. Nah, pertanyaannya apakah itu benar atau gimana gitu. Nah, ini kan perdebatannya akhirnya kan tergantung gitu. Apakah memang masalahnya itu parsial, teknis, atau justru memang mendasar. Nah, kalau pandangan saya, kalau dia perubahan yang sifatnya teknis ya, itu bisa memang dalam sistem. Kita harus mengakui itu memang ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan dalam sistem. Tapi tidak semua bisa dirubah dengan kita masuk ke dalam sistem, terutama dengan merubah dasar ataupun sistem. Karena yang pertama gini, sistem apapun dia pasti punya semacam self defense gitu. Jadi dia punya semacam pertahanan diri. Bagaimana sistem itu tetap eksis, tetap berjalan, ya, sehingga dia ketika ada yang mengancam dia pasti akan bertahan gitu. Nah, contoh kayak demokrasi. Ya. Bisa nggak kita merubah demokrasi menjadi sistem Islam atau sistem yang lain, sistem kerajaan, dan kita masuk ke dalam sistem? Tentu sebelum kita merubah sistem itu duluan yang akan menendang kita gitu, ya kan? Ya kan, kita akan duluan. Benar. Contohnya ini ya, contoh realnya partai politik itu harus berasaskan Pancasila, let's say, ya kan? Kalau misalkan partai politik itu berasaskan Islam, itu nggak bisa masuk ke dalam sistem tuh, otomatis tereliminasi. Itu bukan ya? Jadi gini, sistem itu kan semacam sekumpulan aturan ya, yang itu aturannya sifatnya mendasar. Dan dari dasar itu lahirlah aturan-aturan cabang seperti itu. Contoh, Soekarno pernah bilang seperti ini. Ya kalau kita ingin kehidupan ini menjadi Islami atau sistem ini menjadi Islami, ya udah penuhi aja itu ruang DPR dengan orang-orang Muslim gitu. Faktanya hari ini mayoritas orang di DPR itu, anggota DPR itu adalah Muslim gitu. Bahkan presidennya Muslim. Tapi pertanyaannya kenapa sistem yang dijalankan bukan sistem Islam, kan gitu, ya kan? Gitu. Nah, jadi ketika kita ingin contoh ya, ada aspirasi, ayo udah kita sepakatlah ingin merubah sistem dari dalam dengan merubah sistem ini menjadi sistem Islam atau sistem teokrasi dan sebagainya, atau sistem kerajaan, ya kan? Nah, ketika kita masuk ke dalam sistem demokrasi, ya, kita berbusa-busa berteriak dalam ruang DPR ingin adanya aturan-aturan Islam, ya. Dari awal itu sudah bertentangan gitu. Karena gini, sistem Islam itu dia sifatnya mengikat, itu satu. Sementara sistem demokrasi, ya, dia liberal gitu, dasarnya adalah liberal. Nah, sehingga ada aturan-aturan yang sifatnya semacam kayak gini. Kita ingin agar sumber daya alam Indonesia ini tidak diberikan sepenuhnya kepada para korporat, para pemodal. Buatlah undang-undangnya dan sebagainya, ya kan? Kita ingin buat kepemilikan itu dibagi 3 gitu. Ada kepemilikan umum, kepemilikan negara, terus ada kepemilikan individu, ya kan? Nah, pertanyaannya bisa nggak? Nggak bisa, karena itu bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang itu kebebasan, termasuk kebebasan kepemilikan gitu, ya kan? Sehingga yang sinkron dengan sistem ekonomi yang sinkron dengan demokrasi ya tadi kapitalisme gitu. Sistem ekonomi Islam itu nggak akan bisa masuk karena tadi itu dia menghambat kebebasan yang itu menjadi prinsip utama daripada
demokrasi. Jadi kan, ini tidak sesuai dengan demokrasi, berarti nggak bisa gitu. Kita bisa membuat sistem kepemilikan menjadi 3 bagian itu kalau memang sistem politiknya adalah sistem politik Islam gitu. Ya kan? Sehingga undang-undang Islam yang sifatnya muamalah dan ekonomi Islam itu tidak akan bisa diterapkan di dalam sistem demokrasi karena udah bertentangan dari awal. Jadi logisnya adalah kita tidak bisa melakukan perubahan yang sifatnya revolusioner dalam sistem. Dari dalam sistem. Karena tadi punya sifat protektif itu ya. Sistem protektif. Nah, sejarah pun menunjukkan demikian. Hampir tidak pernah ada revolusi yang terjadi di dalam sistem, pasti di luar sistem. Ya kan? Renaissance itu kan lahir dari gerakan bawah itu. Ya, people power. People power dan sebagainya. Hampir semua termasuk Bolshevik dan sebagainya. Itu lahir dari termasuk Islam kan dia kan lahir dari nggak masuk dalam sistem. Kan Rasul juga pernah ditawarkan. Terus Rasul kan jawabannya apa? Andaikan bulan gimana jawabannya tuh? Andaikan matahari mereka mampu menaruh matahari di tangan kanan dan rembulan di tangan kiri. Semoga aku tidak akan pernah meninggalkan urusan ini. Dakwah ini ya. Sebelum aku mati gitu ya, atau menang gitu ya, menangkan ya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Itu analogi yang luar biasa tuh. Jadi memang kemuliaan apapun gitu ya, nggak bisa. Kan udah Rasul itu ditawarkan kedudukan yang tinggi, bahkan jadi pemimpin di Arab, tawarkan wanita, ditawarkan jabatan dan sebagainya. Tetap tidak tergiur dengan tawaran itu. Nah, dasarnya memang situ. Jadi nggak tepat bahwasanya semua perubahan itu bisa dilakukan dalam sistem. Ya. Sehingga kita harusnya dibagi perubahan yang bisa dilakukan dalam sistem itu apa gitu. Perubahan yang bisa dilakukan di luar sistem itu apa. Jadi kurang bijak kalau mengatakan bahwasanya merubah apalagi dalam bentuk sifatnya revolusioner itu merubah dalam sistem itu nggak bisa. Sampai sekarang kan juga nggak ada faktanya. Toh yang berkoar-koar seperti itu malah jadi terjerumus kan. Malah tadinya sangat Islami kalau dia memang partai Islam, mulai mengarah kepada partai sekuler kan. Susah sekali kita membedakan antara partai Islam dan partai nasionalis di sistem atau dalam demokrasi ini susah sekali. Ya. Betul. Oke. Nah, kalau bicara soal perubahan nih selanjutnya ya. Tadi kan kita sudah cukup panjang dan mendalam juga bicara soal perubahan. Sampai kita bicara soal perubahan via sistem lah, luar sistem lah gitu ya. Fakta-fakta sejarahnya menunjukkan justru itu tidak bisa gitu ya. Jadi mungkin kalau kita tarik garis merah nih, perubahan dalam sistem itu untuk memperbaiki sistem birokrasi gitu ya, hanya sebatas memperbaiki birokrasi. Itu dalam kacamata kalau memang sistem itu bagus gitu kan. Katakanlah ya bisa difahami juga sih Bang, karena orang sekarang memandang seolah-olah demokrasi itu sistem terbaik ya. Sampai ada ungkapan demokrasi itu sistem yang terbaik dari yang terburuk. Nah, jadi iya itu maksudnya. Jadi maksudnya itu kata Mahfud MD. Orang kan bilangnya bahkan sebetulnya dia juga adopsi sih gitu ya, ngikut-ngikut aja gitu. Maksudnya ketika dia bilang seperti itu tuh kan frame-nya karena dia menganggap sistem demokrasi itu adalah sistem yang terbaik untuk manusia saat ini. Karena preferensi, lagi-lagi preferensi kan. Preferensinya dia ya mungkin pembacaan dia terhadap sistem politik itu ya kalau nggak demokrasi apa otokrasi gitu kan. Kalau nggak kapitalisme ya apa sosialisme gitu kan. Dengan konsekuensi-konsekuensi yang mereka tahu sendiri gitu ya. Kalau sosialisme diatur banget sama negara. Kalau demokrasi kan yang membuat demokrasi itu jadi sistem terbaik ya. Sebetulnya kalau perbandingannya tuh dengan sistem sosialisme. Itu karena kita punya kebebasan kan, itu aja gitu. Makanya kebebasan tuh harga mati gitu dalam demokrasi ya. Bahkan di Amerika kemarin kan lebih baik kita tuh bebas daripada harus terpenjara karena corona gitu ya. Lebih baik kita bebas terus kemudian menanggung konsekuensinya, meninggal gitu ya.
banyak yang terjangkit. Itu ada satu fragmen seperti itulah yang ungkapan lucu yang kayak begitu gitu. Nah, kita udah tadi sudah perbincangkan itu ya. Selanjutnya nih, bicara soal perubahan, kita bicara soal spirit ya. Kita soal lebih ke hal yang apa ya, yang lapisan luar lah gitu. Spirit apa sih yang kita perlukan untuk menjaga perubahan ini tetap terjaga gitu. Jadi semangat untuk menjaga perubahan ini tetap ada. Jadi jangan sampai masyarakat tuh wah ya karena ada undang-undang ini semangat gitu ya, teragitasi, terprovokasi, tapi setelah itu kan lupa gitu. Bahkan mungkin di putaran pilpres selanjutnya balik lagi tuh, lupa lagi tuh. Jadi mudah amnesia gitu. Nah, spirit apa sih sebetulnya yang harus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat supaya semangat untuk tuntutan untuk berubah itu terjaga gitu? Ya, jadi kan spirit itu kan ada sumbernya ya. Ada spirit itu yang disandarkan pada syuur aja, jadi pada semacam perasaan ya. Ya accidental. Ya, jadi accidental aja dia muncul ketika ada fenomena tertentu semacam semangat nasionalisme. Ya itu kan muncul ketika ada semacam ancaman dari luar, baru muncullah spirit. Atau seperti yang terbaru gitu, ada undang-undang cipta kerja yang itu bisa merugikan para buruh, muncullah spirit perubahan itu. Tapi ada juga memang spirit itu yang lahir dari dasar pemikiran gitu. Yang itu tidak akan pernah mati selama dia punya dasar pemikiran, punya kaidah gitu, punya fondasi gitu. Nah, bagaimana menjaga spirit perubahan itu tetap ada ya tadi kita kembalikan letak spirit itu ditaruh di mana gitu. Dasarnya apa? Kalau sekedar dasar emosional gitu, tergantung fenomena yang ada, tergantung tergantung kondisi sosial yang ada ya tadi memang sifatnya accidental. Jadi untuk menjaga spirit itu harus jadi kalau menjaga spirit yang pertama adalah gini. Yang untuk menjaga spirit perubahan itu yang pertama adalah kita benar-benar harus punya pemahaman atau mengadopsi sebuah pemikiran yang itu memang pemikiran itu bisa menjadi solusi mendasar bagi permasalahan yang ada gitu. Jadi selama permasalahannya ada, spirit perubahan itu akan selalu ada gitu. Itu pertama. Yang kedua kan spirit itu kan memang butuh supporting ya dari luar gitu. Sehingga tidak cukup sekedar punya pemikiran perubahan, tapi juga dia harus punya lingkungan yang itu mendukung dia untuk melakukan perubahan tadi. Jadi punya circle, semacam punya lingkungan untuk tetap menjaga spirit tadi. Sehingga dengan adanya lingkungan, dengan adanya lebih dari satu atau dua orang ini, semangat perubahan itu, perjuangan itu akan selalu ada. Nah itu sih yang perlu dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi nggak cuma sekedar merespon kontekstual yang ada gitu, merespon kejadian-kejadian yang ada atau kezaliman yang sifatnya parsial tadi, tapi harus menghadirkan sebuah solusi yang sampai dalam tataran mendasar tadi, sehingga spiritnya itu lahir daripada pemikiran tadi, bukan lahir dari emosional semata gitu. Responsif ya. Jadi sifatnya responsif gitu. Ya. Oke. Wah, tidak terasa sudah kurang lebih 1 jam kita bicara soal perubahan nih, gitu ya. Banyak hal ya yang kita dapat dari obrolan ini. Ini jadi intinya memang sharing aja nih. Kita membiasakan untuk yuk sama-sama kita berpikir bersama, meskipun kita mungkin ya di antara
kita dari Ngopi ID, kemudian dari kalian para pendengar gitu ya, mungkin punya pendapat yang berbeda soal perbedaan ini ya. Kalau misalkan kalian punya perbedaan, tidak masalah sebetulnya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu membiasakan untuk berpikir bersama gitu ya. Karena berpikir itu tidak harus selalu sama, tapi yang penting kita tuh memikirkan permasalahan itu bersama gitu ya. Nah, barangkali itu sih untuk list gitu ya bahasan kita di tema tentang perubahan ini. Dan special thanks buat sohib gua nih yang udah menemani selama 1 jam di podcast Ocehan Anti Mainstream, Ocehan Berkualitas ini, Bang Nurdin Soga ya. Iya. Sebelum kita tutup, barangkali Bang, apa nih harapan lu sendiri pribadi terkait kondisi kita yang penuh ketidakpastian ini gitu. Harapan untuk mahasiswa mungkin, harapan untuk masyarakat gitu, dan juga para aktivis-aktivis perubahan lainnya. Kayaknya kalau saya sih lebih punya harapan besar ke mereka yang tersadarkan tadi ya. Baik secara parsial tadi ya, meskipun masih parsial belum sampai ke mendasar ya, tapi setidaknya mereka punya semangat untuk melakukan perubahan. Ya ada anarkinya, ada semacam apa sih namanya kayak gitu, konflik ya yang terjadi. Saya nggak setuju terkait adanya semacam demo-demo atau aksi-aksi yang anarkis. Bagusnya memang dilakukan secara elegan gitu, dengan dengan menyatakan penolakan ya, dengan mengkritisi penguasa ya, tapi dengan cara-cara yang elegan, tidak harus dengan melakukan konflik. Toh pada akhirnya kan yang dirugikan sekali lagi ya masyarakat. Kalau dengan adanya konflik. Tapi selain itu kan negatifnya ya. Selain itu ya mereka punya semangat, itu udah alhamdulillah. Artinya ada keterpanggilan melakukan perubahan, itu ada di diri mereka. Tinggal dioles sedikit lah ya itu, sehingga mereka benar-benar bisa memahami arti sebuah perubahan yang hakiki. Nah ini tentu yang menjadi tugas kita bersama gitu. Jangan sampai upaya-upaya yang sudah dilakukan ya ini malah jadi ditunggangi atau malah jadi disabotase oleh orang-orang yang punya kepentingan. Karena tadi kalau memang tidak didasari karena kesadaran, karena tidak didasari karena pemikiran, maka selalu akan seperti itu, akan selalu disabotase atau ditunggangi oleh orang yang berkepentingan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wede, asik banget nih ya. Oke, itulah kawan-kawan obrolan kita pada edisi kali ini tentang perubahan. Jadi benang merahnya sih, bicara soal perubahan itu kita harus pahami dari hulu sampai ke hilir gitu ya. Hulunya itu adalah konsepsi tentang perubahan itu sendiri. Tentu sebagai muslim kita pun punya konsepsi perubahan yang unik gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal perubahan kan dalam perspektif Islam itu adalah hal yang baik, bahkan bukan hanya untuk Islam ya, tapi untuk semuanya pasti perubahan itu ke arah yang baik gitu. Hanya yang mungkin harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa perubahan yang baik itu juga harus dilakukan tidak hanya dengan niatan yang baik saja, tapi juga harus dengan cara-cara yang benar. Tadi juga sudah disinggung bahwa anggapan bahwa perubahan gagasan merubah sistem menuju sistem Islam itu pasti akan ada chaos dan sebagainya, itu ternyata tidak benar gitu. Yang artinya banyak hal lah. Ini berkaitan erat dengan preferensi yang hari ini diciptakan. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk sering sharing gitu ya, terus kemudian juga kita berdiskusi. Ya tadilah kita berpikir bersama-sama untuk kebaikan kita ya, negeri ini, umat ini gitu ya, bangsa ini, masyarakat pada umumnya gitu ya. Yang jelas jangan sampai kita itu jadi orang-orang yang anti terhadap perubahan gitu ya. Karena kalau kita anti perubahan, udahlah mati aja gitu. Ya, oke.
Itu saja, jangan lupa untuk selalu tongkrongin podcast kita di kanal YouTube-nya Ngopi ID, Kajian Opini, dan juga setiap masukan kita sangat welcome. Ada isu apa yang ingin kalian bahas, kalian dengar, oke, yuk kita sama-sama, karena kita bergerak bersama, tidak harus selalu sama, tapi yang jelas kita mengupayakan sesuatu ya dalam rangka untuk menciptakan ruang media sosial yang juga sehat ya. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan pada podcast kali ini. Terima kasih Bang Soga sekali lagi, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.